Kabar kehamilan Erika Carlina yang menyeret nama DJ Panda tidak hanya menyedot perhatian publik, tapi juga memicu komentar tajam dari pengacara kondang Hotman Paris. Hotman Paris secara belak-belakan mempertanyakan keputusan Erika dalam memilih pasangan. Hotman Paris yang dikenal dekat dengan kalangan elit dan tajir melintir menyayangkan keputusan Erika yang dinilai memilih pria dengan profesi yang dianggap kurang menjanjikan secara finansial. Ia bahkan menambahkan bahwa Erika sebagai publik figur yang cantik dan berkarir baik seharusnya bisa lebih berhati-hati dalam menjaga diri. Komentar Hotman Paris tidak hanya menyentil pilihan pasangan Erika, tapi juga menyeratkan kekhawatiran terhadap citra artis yang kerap tampil glamor namun tersandung urusan pribadi yang sensitif. Ia menyinggung bahwa Erika yang disebutnya sudah melanglang buana dalam hubungan cinta mestinya lebih bijak menghindari situasi yang akhirnya membuatnya harus menanggung kehamilan sendirian. Polemik ini bermula saat Erika secara terbuka mengakui bahwa dirinya tengah hamil 9 bulan dan secara tidak langsung mengarah pada DJ Panda sebagai ayah biologi sang anak. Isu ini pun langsung menjadi viral, menempatkan Erika dan DJ Panda dalam sorotan media serta menuai berbagai respon dari sesama selebritas, termasuk Hotman Paris yang mengaku mengenal keduanya, bahkan sempat mencoba mengkonfirmasi langsung kabar tersebut sebelum akhirnya menyampaikan kritik tajamnya di hadapan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, kan lagi rame banget tuh ya berita Erika sama si DJ Koko Pandan itu. Yang buat aku penasaran mah ya dan bertanya-tanya gitu, dan membuat aku heran sampai kepikiran, kenapa ya Erika yang speknya premium banget, muka bagus, body bagus ya, karir juga bagus, kok mau sama dia ya yang modelan Koko Pandan? Padahal ya Erika ini dia bisa mendapatkan yang lebih, bahkan katanya Charlie Puth pun ya tertarik sama dia. Kenapa dia milihnya yang ya bisa dibilang ya kalau buat Erika malah biasa aja gitu? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Sampai ada netizen yang bilang, ini mah kata netizen loh ya, bukan aku ini mah cuma mengutip doang. Erika ini masih kalah sama LM katanya. Kenapa? Karena si LM mah gitu-gitu juga ya, seleranya pejabat. Tapi dia Erika seleranya yang begitu. Makanya benar kata istilah cinta itu buta, tidak memandang baik fisik ataupun apanya. Kalau sudah cinta mah ya cinta aja. Walaupun banyak orang yang menentang, tapi kalau sudah cinta, apa daya, tidak bisa kita. Erika, malangnya nasibmu. Tidak sebanding dengan ya cantiknya wajahnya, karirnya yang bagus. Ternyata nasibnya malang karena hamil 9 bulan di luar pernikahan pula. Masih diancam pula. Erika, kalau memang itu terjadi, kau bisa menempuh pidana, kau bisa melaporkan yang bersangkutan dalam pasal pengancaman. Apalagi itu kemudian disebarkan di grup ya, itu pakai undang-undang ITE, bukan hanya KUHP. Ya. Dan tapi kalau mau gugat perdata ya untuk minta ganti rugi bisa saja, karena ada beberapa presiden ya jurisprudensi yang mengabulkan gugatan janji nikah itu, apalagi ini sampai hamil ya. Jadi menurut saya lakukan saja upaya hukum, tunjukkan kepada wanita-wanita yang lain, jangan selalu diam ketika Anda jadi korban, berani melawan ya, biar jadi inspirasi bagi wanita-wanita yang lain ya, karena banyak juga Erika yang lain yang mengalami hal seperti ini. Maka pesan saya kepada Erika, tunjukkan nyalimu ya, tunjukkan bahwa wanita mempunyai harkat dan derajat dengan cara apa? Melakukan perlawanan. Ya, buktikan bahwa dirimu jadi memang benar jadi korban. Udah tahu doyannya mabok ya kan, udah tahu doyannya party ya kan, terus ngarep cowok yang bertanggung jawab, yang setia, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Dia umur masih muda banget, 26 tahun, buset. Zaman kita dulu 26 tahun kan lagi sedang-sedangnya, iya nggak? Apalagi misalnya kita dalam karir kita dapat duit lumayan, iya nggak? Beuh,
Ibarat kata mah semua mau dicobain gitu. Apalagi laki-laki. Kan ingat kata pepatah mengatakan ya kan, laki-laki itu diuji ketika punya harta, wanita diuji ketika punya harta juga, sama kan gitu. Dua-duanya nih sama-sama lagi karirnya lagi naik nih, ya kan. Ya what do you expect? You did the same things bro and sis. Ya sekarang kalau misalnya lo hamil ya udahlah gitu. Masa mesti banget dia dilaporin ke polisi sih? Masa mesti banget dilaporin ke polisi? Toh juga kan keputusan lu untuk bisa menetapkan bahwa bayi itu akhirnya lu keep kan lu sendiri yang mau gitu. Ya udah, deal with it. Jalanin itu semua. Kenapa lu harus heboh sana sini sih? Karir lu malah jadi sekarang kan jadi makin terbalik kan, kayak bola liar nih sekarang nih. Ada dua kubu nih gitu. Malah akhirnya elunya kena mental lagi nanti. Ntar disalahin lagi siapa? Ntar nangis-nangis lagi. Ntar nggak mau makan lagi. Ntar flek lagi. Nih lu bulan depan udah mau mulai lahiran ya Erika. Kasian baby lu. You're not fight for your child. You're fight for your ego. That's the problem. I'm sorry to say this, but to be honest, that's what I saw. Jadi buat Erika dan juga DJ Bravi, kalau bisa udahlah stop doing that. Udah nggak usah, kalau ada wartawan atau misalnya apa segala macem diem aja, silent treatment aja udah guys ya. DJ Panda juga udah damai-damai ada lu bertiga. Lu bertiga itu berada di dunia yang sama. Lu bertiga berada di hobi yang sama gitu kan. Dan lu menghasilkan di tempat yang sama pula gitu. Jadi one day lu pasti akan ketemu terus. Dunianya kayak begitu kan situ-situ aja bre. Misalnya lu gak ketemu 2-3 tahun, belum tentu lu 5 tahun kemudian gak ketemu. Lu pasti akan ketemu lagi pasti. Entah siapa yang akan berhasil nantinya. Oke? Makanya damai-damai aja guys ya kan. Kata Tuhan kita kudu berdamai. Selesai. Nah sebagai netizen, aku itu kayak tangkap ceritanya Erika sama DJ Panda ini. Kayaknya Mbak Erika tuh hamil muda itu kayak sensitif. Namanya hamil muda ya, sensitif. Pembawaan bayi tuh pengen banget ada cowoknya di situ 100% yang nemenin dia. Kayak gitu. Terus nah, dan di saat itu juga DJ Panda tuh kayak bingung, ini kok hamil gitu. Mungkin karena dia sayang tapi kayak kok belum siap aku jadi bapak gitu loh. Mungkin sama-sama mereka berdua nih sama-sama masih kayak belum siap jadi orang tua gitu ya. Kan namanya hamil di luar nikah ya. Tahu sendiri kan risikonya besar. Terus Erika kayak makin kesini udah kayak makin gak dihubungi itu cewek ya. Kalau gak dihubungin tuh makin rasa sayangnya tuh kayak jadi rasa benci dan hilang gitu loh. Tapi semenjak masuknya pacar barunya Erika tuh kayak mengisi kehidupan dia, dan dia mulai kayak pada cowoknya terima aku apa adanya gitu. Udah mulai sayang, udah move on gitu. Baru masuk lagi si Panda, masuk lagi karena dia tuh cemburuan tapi diem gitu loh. Itu yang gak bagus buat cowok nih ya. Kalau yang lain tuh cemburu, ngomong aja loh perasaannya, jangan kayak begini. Jadi jangan kayak di Panda ini ya, yang bohong-bohongan kayak gini. Jadi kita tuh cewek nggak tahu mau kalian tuh apa gitu. Terus aku ngeliat sekarang kalau di Panda tuh kayak dia sayang sama Erika, sayang sampai cemburuan yang berlebihan yang dia pendam, sampai berani mengancam-ngancam. Karena apa? Dia sayang. Kalau cowok nggak sayang, dia bakal hilang. Kalau nggak mau tanggung jawab ya udah, itu kan kalau aku nggak bakalan blokir semuanya, nggak bakalan yang speak up, nggak bakalan itu. Terus aku rasa kalau kalian berdua ini ya aku saran aja lah, sebagai orang tua, mau kalian seperti apapun, mau berantemnya orang tua, anak itu bukan nyari bapaknya, nyari mamanya. Mau sampai kapanpun itu tetap nyari orang tuanya. Apalagi dia tahu kok, oh ini jejak digital ini kok bapakku yang asli ini kayak gitu. Terus kalau nanti punya anak baru, punya dari suami baru, anaknya itu kayak ngerasa nanti dia bisa kayak, ini bukan bapak aku, walaupun dia sayang sama, tetap nyari. Jadi kalian tuh kayak, menurut aku gini ya, jadi orang tua itu mending kalian dua-dua ini ketemu buat besarin anak aja lah, berteman gara-gara untuk anak aja lah. Orang tua buat anak aja. Tapi kalau untuk mau seatap serumah itu kalian punya pilihan masing-masing lah. Jadi orang tua yang kayak jadi orang tua tuh kayak ya udah bisa-bisa, yang penting kalian nyaman sama pasangan kalian baru, tapi untuk urusan anak kalian berdua ketemu. Karena apa ya,
Cuma gue mau klarifikasi kemana-kemana, lo mau nangis sampai kemana-mana, salah tetap salah. Ini udah resikonya, udah jalan kalian berdua tuh emang kayak gini, gak bisa disatuin tapi kalau punya anak gitu loh. Jadi ya udahlah, menurut aku mending kalian sebagai orang tua yang mendidik anak besar, tapi untuk seatap serumah kalian punya pasangan masing-masing.